Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emprevi Andika dengan NIM 2018-11082. Sini saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu pengaman sistem tenaga listrik di mata kuliah operasi sistem tenaga listrik. Sistem proteksi mempunyai peranan penting ketika operasi sistem tenaga listrik mengalami gangguan. Dengan adanya sistem proteksi, diharapkan dapat meminimalisir area gangguan dan sebagai pengaman peralatan listrik sehingga memenuhi kriteria visibilitas dan ekonomis untuk menyediakan tenaga listrik secara handal dan berkualitas. Tapi, semua tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila terjadi salah operasi pada sistem proteksi. Kesalahan operasi disebabkan oleh sistem proteksi yang bekerja tidak semestinya, akibat kekeliruan setting atau kekeliruan operasi sistem. Oleh sebab itu, perlu untuk melindunginya yaitu alat-alat pengaman yang kebanyakan berupa relay dua fungsi. Baik itu fungsinya, yaitu yang pertama ada melindungi peralatan terhadap gangguan yang terjadi dalam sistem, jangan sampai mengalami kerusakan. Kemudian yang kedua, ada melokalisir akibat gangguan, jangan sampai meluas dalam sistem. Dalam sistem PLN ini, sebagian besar masih banyak dipakai relay-relay elektromekanik, walaupun juga telah dimulai pemakaian relay elektronik. Relay elektronik kerjanya lebih cepat daripada relay elektromekanik, sehingga ditinjau dari segi pengaman peralatan adalah lebih baik. Relay elektromekanik terdiri dari rangkaian yang menggerakkan suatu mekanisme yang pada akhirnya harus men-trip PMT dengan jalan menutup kontak pemberi arus trip coil dari PMT. Nah, ini adalah salah satu gambar dari prinsip kerja relay elektromekanik. Bisa dilihat pada keterangannya, yaitu yang A yaitu kumparan imbas, kemudian yang TA adalah transformer arus, kemudian yang B ada elektromagnet untuk menutup kontak C, kemudian yang C adalah kontak penutup rangkaian kumparan imbas, yang D adalah pal penutup kontak yang terletak pada keping imbas, yang E adalah kontak yang ditutup oleh pal D, TC adalah trip coil, IT adalah instantaneous trip. Kemudian ada penjelasannya, itu apabila arus beban melebihi nilai tertentu, maka kontak C menutup dan arus akan mengalir melalui elektromagnet A, yang selanjutnya akan memutar keping imbas. Berputar keping imbas akan membawa pal D yang akhirnya akan menutup kontak E dan menyebabkan trip coil TC bekerja menjatuhkan PMT. Nah, bisa dilihat sendiri. Kemudian lanjut ke konstruksi relay solid state atau static relay. Relay solid state ini mempunyai konstruksi yang lebih ringkas, dalam bahasa Inggris disebut more compact, dan juga praktis, tidak memerlukan banyak pemeliharaan jika dibandingkan dengan relay elektromekanis. Penggunaan mikroprosesor sebagai inti relay solid state yang canggih, misalnya pada relay impedansi, dapat menghasilkan unjuk kerja yang lebih baik dibandingkan unjuk kerja relay impedansi elektromekanis. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka relay solid state ini makin banyak dipakai untuk pengaman sistem tenaga listrik. Relay solid state ini atau relay statik terdiri dari rangkaian elektro yang statis. Pada dasarnya, relay ini terdiri dari transistor yang penyalaannya diatur oleh tegangan grid dari transistor yang bersangkutan. Sedangkan tegangan grid ini dikontrol oleh suatu rangkaian menerima input dari kebesaran yang dipilih. Nah, kemudian ini adalah gambar dari rangkaian dari level detektor. Dilihat dan penjelasannya ini. Dalam relay ini, arus bolak-balik yang diamati disearahkan menjadi tegangan searah yang sebanding, dan kemudian dibandingkan terhadap tegangan searah yang tetap besarnya yang berfungsi sebagai tegangan referensi. Hal ini berlangsung dalam level detektor pada gambar rangkaian tersebut.
Nah, pada rangkaian ini menunjukkan rangkaian dari level detektor, di mana transistor TR1 adalah tipe NPN, sedangkan transistor TR2 adalah tipe NPN. Mula-mula kedua transistor ini dalam keadaan bias off, sampai tegangan input V ini melampaui batas bias dari transistor TR1 sehingga transistor TR1 bekerja. Bisa dilihat dari gambarnya tersebut. Kemudian ini ada pengaman generator secara garis besar, yaitu terdiri dari yang pertama ada pengaman terhadap gangguan di luar generator, yaitu gangguan dalam sistem yang dihubungkan dengan generator. Kemudian yang kedua ada pengaman terhadap gangguan yang terjadi di dalam generator. Kemudian yang ketiga pengaman terhadap gangguan dalam mesin penggerak yang memerlukan pelepasan PMT generator. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.